Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopa Marwah Nur dengan NIM 67042041007 dengan rekan saya yaitu Farhan Ghani dengan NIM 67042041029. kali ini kami akan melakukan role play wawancara. Untuk sesi pertama yang akan diwawancarai yaitu Farhan Ghani dan yang akan mewawancari yaitu saya sendiri. Dan untuk sesi kedua yang akan diwawancarai yaitu Sopo Marwah Nur, saya sendiri yang akan diwawancarai oleh Farhan Ghani. Baik, untuk sesi pertama, mari kita mulai dengan yang akan diwawancarai yaitu Farhan Ghani. Baik, selamat siang Farhan Ghani. Selamat siang, Ibu. Baik, kamu mau melamar kerja sebagai marketing spesialis di Bank Mandiri ini ya? Benar, Ibu. Ya, baik. Untuk pertama, silahkan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu ya. Baik, nama saya Farhan Ghani. Saya berdomisili di Bandung dan saya lulusan dari Universitas Telkom dengan jurusan D3 Digital Marketing. Baik, untuk pertanyaannya yaitu apa yang menjadi alasan Anda atau alasan kamu sehingga kamu memutuskan untuk melamar di pekerjaan di Bank Mandiri ini? Baik, alasan saya memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini karena perusahaan ini reputasinya bagus dan membuat saya yakin untuk berkarir di sini. Dan budaya kerja di sini sangat baik, bisa jadi tempat yang tepat bagi saya untuk mengembangkan karir. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, coba ukur bagaimana ketahanan Anda terhadap tekanan atau stres yang akan datang pada saat bekerja di sini. Baik, menurut saya ketahanan saya terhadap stres cukup baik karena saya memiliki cara sendiri untuk mengatasi hal tersebut, yaitu karena saya percaya bahwa sedikit stres bisa menjadi hal yang baik karena saya dapat bekerja dengan baik dalam situasi stres yang serba cepat dan sehat. Karena saya menikmati tantangan. Sedikit tekanan dapat memacu saya untuk menyelesaikan tugas lebih cepat dan mendorong saya untuk bekerja lebih keras. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan atau uraikan apa saja kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki, serta apa visi dan misi Anda. Baik, untuk pertama saya menjelaskan dari kelebihan saya dulu. Kelebihan saya memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Dari CV, Bu bisa lihat beberapa pencapaian saya yang sebenarnya itu merupakan hasil dari kemampuan saya menjalin hubungan dan berkomunikasi yang baik dengan banyak pihak. Saya yakin kemampuan ini sangat dibutuhkan utamanya di posisi ini, agar bisa berkontribusi maksimal untuk perusahaan. Lalu kekurangan saya mudah terdistraksi. Jadi satu hal yang perlu saya perbaiki, hal ini berimbas utamanya ketika saya bekerja dalam waktu lama. Untuk itu saya mencoba untuk menghapus media sosial secara sementara dan mendengarkan musik saat bekerja, sehingga pekerjaan saya lebih fokus dan bisa lebih produktif. Lalu saya memiliki visi saya fokus saya dalam 1-2 tahun ke depan ini adalah untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan ini agar 2-3 tahun setelahnya saya dapat memikul tanggung jawab lebih. Lalu misi saya yaitu berusaha penuh semangat dan tertantang untuk memperbaiki diri maupun keadaan di sekitar. Baik, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana aspek kepercayaan diri Anda? Baik. Kepercayaan diri saya itu saya dapat menerima kenyataan, mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, dan memiliki kemandirian dan mempunyai kemampuan untuk memiliki sesuatu yang diinginkan. Lalu selanjutnya, seberapa besar tingkat kemampuan dalam mencapai keberhasilan dan apa indikatornya? Tingkat kemampuan saya dalam mencapai keberhasilan cukup tinggi, Bu. Karena jika saya melakukan sesuatu, saya sangat optimis. Yang saya lakukan akan berhasil dan memuaskan. Dan jika hal tersebut terimplementasi, itu membuat saya termotivasi. Jika melakukan sesuatu harus mencapai keberhasilan yang maksimal. Baik, lalu bisa Anda jelaskan atau uraikan pengalaman dan kemampuan dalam berorganisasi selama masa kuliah? Untuk masa kuliah belum ada.
Tapi saya saat SMK, saya pernah aktif paskibra dan sukses menumbuhkan kedisiplinan dalam kegiatan sehari-hari, utamanya dalam hal perencanaan waktu. Baik, kalau untuk pengalaman kerja atau magang sebelumnya, Baik, saat SMK saya pernah magang di Telkomsel Smart Office yang berada di Jakarta. Dan yang saya kerjakan saat magang, saya membuat salinan dokumen untuk memudahkan keperluan administrasi dan sortir dokumen sesuai prioritas, agar lebih mudah pengawasannya. baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang kamu ketahui tentang profil perusahaan Bank Mandiri ini? Baik, yang saya ketahui, Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Dan Bank Mandiri ini sendiri di negara Republik Indonesia itu berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 1998. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari saya, berapa sih besaran gaji yang kamu inginkan jika kamu diterima kerja di perusahaan ini? Melihat kompetensi dan skill yang saya miliki, saya mengajukan di range 3 juta hingga 4 juta. Semoga Ibu bisa mempertimbangkan. Baik, cukup sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Farhan Gani? Mungkin sudah cukup, Bu. Baik, jika sudah cukup, mungkin wawancara kali ini dicukupkan sekian. Untuk info lebih lanjut, perihal lulus atau tidaknya, atau diterima atau tidaknya Anda, nanti kami akan informasikan melalui email Anda. Baik. Saya tutup sesi wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi kedua dari wawancara ini, dan sekarang saya Farhan Gani sebagai pewawancara dan rekan saya Sofa Marwa yang diwawancaranya. Baik. Selamat siang, Sofa. Siang, Bapak. Baik, Sofa yang ingin melamar kerja di perusahaan ini ya. Iya, betul sekali, Bapak. Saya, Sofa, ingin melamar sebagai marketing di perusahaan Bapak. Baik, sebelum kita ke pertanyaan wawancaranya, silakan Sofa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Baik. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sofa Marwah Nur, domisili di Tasikmalaya. Saya merupakan lulusan Universitas Telkom, jurusan D3 Manajemen Pemasaran. Selama kuliah, saya memang tidak aktif berorganisasi, tapi ada beberapa proyek yang saya lakukan dengan dosen saya. Dan saya juga mampu lulus dengan nilai memuaskan. Saya juga memiliki kompetensi bidang marketing dan bisnis yang sesuai dengan posisi saya yang akan saya lamar ini. Baik, kalau gitu saya akan langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Silakan, Pak. Apa sih yang menjadi alasan sehingga Anda memutuskan untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini? Baik, Bapak. Alasan saya karena menurut saya perusahaan Bapak ini memiliki reputasi yang bagus dan hal ini akan membuat saya yakin untuk berkarir di sini. Selain itu, saya juga punya skill marketer yang saya punya dan saya rasa cocok untuk mengisi posisi marketing sesuai kebutuhan perusahaan Bapak. Lalu kontribusi apa yang bisa Anda berikan kepada perusahaan? Kontribusi yang saya berikan yaitu saya orangnya optimis dan gigih untuk menemukan solusi masalah. Misal saat ketemu kesulitan saat membuat skripsi, saya coba untuk persisten untuk menentukan solusi kreatif sehingga mendapat nilai terbaik. Dengan prinsip ini, saya bisa memberikan kontribusi untuk perusahaan dalam pengembangan iklim kerja yang positif, Bapak. Baik, selanjutnya, apa kelebihan Anda dan apa kekurangan Anda? Salah satu kelebihan saya adalah kemampuan mengatur waktu. Saya mau mengorganisir waktu semaksimal mungkin. Saat magang, salah satu proyek yang saya kerjakan membutuhkan waktu, membutuhkan saya untuk menyelesaikan dengan
cepat. Dengan keterampilan ini, saya mampu bekerja sama untuk membuat pekerjaan lebih efisien. Saya paham bahwa posisi yang saya lamar ini akan banyak melakukan hal dan saya pikir keterampilan mengatur waktu yang saya miliki dapat digunakan untuk mengerjakan tugas yang ada di perusahaan Bapak. Lalu untuk kekurangan yang saya miliki yaitu saya mudah terdistraksi. Jadi satu hal yang perlu saya perbaiki yaitu hal ini akan berimbas utamanya ketika saya bekerja dalam waktu lama. Untuk itu, saya mencoba untuk menghapus media sosial seperti Instagram dan untuk lebih fokus kepada pekerjaan saya, yaitu dengan menemaninya dengan mendengarkan musik. Begitu, Bapak. Lalu selanjutnya, bisa ceritain satu waktu di mana Anda berada dalam situasi sulit waktu kuliah dan gimana cara Anda mengatasinya? Baik, Bapak, saya pernah mendapat tugas sulit saat kuliah, di mana saya diharuskan untuk membuat proyek survei data pelanggan dalam waktu singkat. Di mana proyek itu saya merupakan ketua kelompoknya sendiri, di mana saya harus membuat rencana terperinci bersama anggota tim lain. Karena waktunya singkat, maka dari itu kami langsung membuat daftar terkait kegiatan apa yang harus difokuskan setiap harinya. Dan kami juga melakukan review kegiatan tersebut secara berkala. Proyeknya pun berhasil dan kami berhasil. Kami bisa menyelesaikan tepat waktu dan mendapat nilai memuaskan dari dosen. Begitu, Bapak. Baik. Saya ingin tahu apa sih rencana Anda dalam 5 tahun ke depan? Rencana saya 5 tahun ke depan yaitu yang pertama fokus saya dalam 1-2 tahun ke depan. Ini adalah untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan ini. Lalu untuk 2 sampai 3 tahun setelahnya saya bisa memikul tanggung jawab yang lebih. Saya memiliki minat besar terutama pada instruksi Bapak ini dan potensi ke depannya. Dan menurut saya perusahaan Bapak ini tempat untuk mewujudkan hal karena ada nilai-nilai perusahaan dan memiliki motivasi pegawai untuk mengembangkan diri. Begitu, Bapak. Baik. Selanjutnya bisa ceritain kegiatan Anda selama kuliah? Kegiatan saya selama kuliah, saya pernah menjalani tugas kelompok untuk mata kuliah salesmanship, di mana saya harus menjual produk dengan target yang ditetapkan, dan saya berhasil menjual produk melebihi target. Berkat tugas itu pun, saya bisa lulus dengan baik dan dapat nilai maksimal. Begitu, Bapak. Lalu, coba sebutkan pengalaman kerja atau magang Anda sebelumnya. Sebelumnya, mohon maaf, saya masih fresh graduate atau baru keluar kuliah, sehingga saya belum memiliki pengalaman pekerjaan yang tetap. Tapi saya memiliki pengalaman magang di Mark Plus Indonesia dengan pekerjaan yaitu di bagian marketingnya. Begitu, Bapak. Begitu. Lalu selanjutnya mengenai perusahaan yang akan Anda lamar, kapan perusahaan didirikan dan apa visi dan misi dari perusahaan? Baik, mengenai perusahaan Bapak, saya mengetahui bahwa perusahaan Bapak itu didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 yang berkantor pusat di Jakarta. Dan untuk isi dan misi perusahaan Bapak yaitu visinya menjadi partner finansial pilihan utama dan misinya menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Begitu, Bapak. Baik. Besarnya gaji yang ingin diterima jika kerja di sini? Baik, untuk gajinya saya tentu ingin mendapatkan gaji yang sesuai ya, Pak. Tapi apa boleh jika mendiskusikan lebih dahulu, lebih detail mengenai posisi ini agar mendapat gambaran lebih jelas mengenai pekerjaan yang akan saya lakukan nantinya. Begitu, Bapak. Baik. Lalu ke pertanyaan terakhir ya, kenapa perusahaan harus menerima Anda? Karena saat kuliah, saya ingin lulus 3 tahun. Hal itu bisa saya capai dan membuktikan
memastikan bahwa saya akan bekerja keras untuk mencapai target yang diinginkan. Dan hal tersebut pun akan saya buktikan dan saya lakukan untuk jika saya diterima di perusahaan Bapak. Saya akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan Bapak. Begitu, Bapak. Baik, kalau begitu wawancara ini sudah selesai ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Uh, Mungkin tidak ada, sudah cukup, Bapak. Karena semuanya sudah jelas. Baik, kalau begitu saya tutup dan informasi untuk hasilnya akan saya kirim lewat email ya. Baik, Bapak. Baik, kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Baik.